mencatat data sudah 11 pasien meninggal dunia sejak Januari tahun ini. 82 kasus. Ada 33 orang terserang malaria. Tugas datangi warga yang terdeteksi. Tahukah kamu, di balik keindahan alam ini, ada ancaman kecil yang bisa membawa penyakit mematikan. Di mana setiap tahun jutaan orang terinfeksi penyakit ini. Penyakit mematikan ini disebabkan oleh parasit kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Nah, apa sih penyakit tersebut? Yap, penyakit tersebut adalah penyakit malaria. Oleh karena itu, kamu harus tahu cara melindungi dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Melawan malaria lewat edukasi. Jadi apa sih penyakit malaria? Penyakit malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan atau ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, di mana di dalam tubuh nyamuk tersebut terdapat Plasmodium. Malaria merupakan masalah kesehatan yang ada di negara tropis maupun subtropis, yang berkontribusi dalam kematian bayi, anak, maupun orang dewasa. Sehingga hal ini dapat mengurangi produktivitas dan juga ekonomi yang menurun. Nah, infeksi malaria saat kehamilan ini juga sangat membahayakan loh, di mana dapat menyebabkan abortus dan juga berat bayi lahir rendah atau BBLR. Nah, malaria ini sangat amat membahayakan dan juga memakan banyak korban. Oleh karena itu, prevalensi dari malaria itu sendiri adalah sebagai berikut. Nah, pada tahun 2022, World Malaria Report melaporkan 240 juta kasus mengenai malaria di dunia. Lalu, Asia sendiri secara global menyumbang 2% di antaranya. Indonesia menjadi negara kedua setelah India penyumbang kasus malaria terbanyak dengan kasus 790.598 kasus pada tahun 2022 menurut WHO. Lalu daerah Papua sendiri menjadi penyumbang kasus positif malaria terbanyak di Indonesia, yaitu dengan 393.801 kasus. Nah, jadi apa saja sih tujuan dari penyuluhan kita hari ini? Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai penyakit malaria, terutama yang menular melalui lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, yaitu masyarakat dapat mengetahui dan memahami tanda dan gejala serta penularan penyakit malaria di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu masyarakat mampu menerapkan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit malaria. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana tanda dan gejala, lalu cara pencegahan dan juga penularan penyakit malaria. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama. Apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit malaria itu sendiri? Nah, tanda dan gejala ini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase awal, di mana seseorang akan mengalami tidak enak badan, kehilangan nafsu makan, lalu juga kelelahan, pusing, sakit kepala, lalu sakit punggung, nyeri otot, mual, dan muntah. Yang kedua, di mana seseorang ini akan mengalami demam, yang mana demam ini terbagi menjadi 3 stadium. Yang pertama, stadium dingin, stadium panas, dan juga stadium berkeringat. Lalu, yang ketiga yaitu klasik atau trias demam, di mana setelah mengalami demam akan mengalami menggigil dan berkeringat. Lalu, fase yang keempat yaitu berat, mana akibat dari gangguan kesadaran, kejang-kejang, anemia berat, lalu juga kuning di area mata atau kulit, lalu mata juga mengalami cekung, kulit kering, serta adanya perdarahan hidung dan gusi. Lalu, yang kelima atau terakhir ada inkubasi, di mana pada masa ini malaria biasanya 8-37 hari setelah terinfeksi. Nah, beberapa kasus juga gejala dapat muncul dalam 7-15 hari setelah gigitan nyamuk Anopheles betina.
Jadi bagaimana sih penularan penyakit malaria itu sendiri? Yang pertama yaitu ada dari faktor utama penularan ini sendiri, yaitu dari nyamuk Anopheles betina, di mana nyamuk Anopheles ini akan menggigit manusia itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada secara ventrikal, di mana ibu ke janin. Ibu yang mengalami malaria ini dapat mengakibatkan hal fatal terhadap bayi itu sendiri. Salah satunya PBLR. Lalu yang ketiga yaitu ada transfusi darah, di mana seseorang yang mengalami malaria lalu mentransfusikan darahnya, maka dapat membahayakan orang lain juga. Lalu yang keempat itu ada faktor lingkungan, di mana sanitasi yang kurang, lingkungan yang kumuh, sampah di mana-mana, kotor, lembab, dan hal lain sebagainya ini dapat menjadi faktor penularan penyakit malaria. Lalu yang terakhir yaitu ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini memang sangat mempengaruhi kesehatan, terutama beberapa penyakit, salah satunya adalah malaria. Oke, jadi upaya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi penyakit malaria ini? Nah, upaya dan pencegahan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, primer, yaitu melalui edukasi malaria, penyuluhan tentang cara pencegahan malaria, seperti yang sedang kita laksanakan saat ini. Lalu ada juga penggunaan perlindungan pribadi untuk menghindari gigitan nyamuk Anopheles betina, seperti menggunakan lotion anti nyamuk dan lain sebagainya. Lalu ada penyesuaian perilaku dengan mengurangi aktivitas di luar rumah pada waktu yang rentan terhadap gigitan nyamuk, terutama di daerah-daerah endemis malaria. Lalu selanjutnya ada penggunaan obat-obatan, di mana penggunaan obat-obatan ini diwajibkan untuk seorang yang berpergian ke daerah yang endemis malaria, gunanya untuk mencegah agar seseorang tersebut tidak mengalami penyakit malaria. Nah, yang ketiga yaitu ada tindakan terhadap nyamuk, di mana tindakan terhadap nyamuk ini salah satunya seperti fogging, yaitu pengendalian lingkungan, penggunaan bahan-bahan kimia untuk membunuh nyamuk tersebut. Lalu kita juga melakukan pengurangan populasi nyamuk dengan edukasi masyarakat juga mengenai cara menghindari gigitan nyamuk. Lalu yang keempat yaitu ada sekunder, di mana sekunder ini diagnosa dini melalui anamnesis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi gejala klinis pada penderita malaria. Dan yang terakhir yaitu ada upaya pencegahan tersier, di mana melibatkan penanganan komplikasi malaria yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi terhadap mental, psikologis bagi penderita penyakit malaria itu sendiri. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa penyakit malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium atau gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, penyakit ini juga menjadi masalah kesehatan utama terbesar di beberapa negara, terutama negara yang tropis maupun subtropis. Salah satu negara tersebut adalah negara Indonesia dengan resiko tinggi bagi anak-anak dan wanita hamil. Malaria dapat menyebabkan beberapa gejala seperti demam, lalu juga menggigil, lalu sakit kepala, lalu ada kelelahan, lemas, dan jika tidak ditangani akan mengakibatkan hal yang fatal, di mana dapat menyebabkan kematian itu sendiri. Nah, untuk upaya atau cara menanggulangi penyakit malaria ini, kita dapat melakukan upaya pencegahan primer, lalu juga penggunaan obat anti malaria, lalu selanjutnya ada tindakan terhadap nyamuk sendiri seperti fogging dan lain sebagainya, lalu ada pencegahan sekunder, lalu juga ada pencegahan tersier. Nah, diagnosa dini ini dan pengobatan yang tepat adalah kunci utama dalam pengendalian penyakit malaria. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk sebagai referensi dalam materi ini. Mengambil beberapa kasus tentang malaria yang terjadi di masyarakat, ada di deskripsi ya untuk linknya, boleh dicek-cek untuk pengetahuan lebih lanjut.